Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifia Basri dari kelas PTKE Angkatan 2021. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi. Yang pertama yaitu pengertian sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah program perangkat lunak software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat lunak perangkat komputer atau yang biasa disebut dengan smartphone atau tablet, yang dimana sistem operasi ini menghubungkan perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi diperlukan agar kinerja komputer berjalan dengan baik. Sistem perangkat komputer ini akan memberikan perintah dan sebagai mediator antar manusia dan komputer. Adapun yang kedua yaitu adapun fungsi dari sistem operasi. Yang pertama yaitu booting. Sistem operasi ini berfungsi sebagai proses awal yang menyalakan sistem pada komputer. Yang kedua yaitu manajemen memori. Selanjutnya loading dan execution, keamanan data, manajemen disk komputer, manajemen proses, mengontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuka atau mengakses pemblokiran pada perangkat tersebut. Selanjutnya yaitu ada menampilkan user interface atau UI atau antarmuka pengguna. Dan adapun contoh dari sistem operasi yaitu Microsoft Windows. Sistem operasi Windows. Yang kedua yaitu sistem operasi Apple macOS, sistem operasi Linux, sistem operasi Google Android, dan sistem operasi iOS. Selanjutnya yaitu eksekusi program. adalah serangkaian tindakan mengikuti instruksi yang dikandungnya. Setiap instruksi yang menghasilkan efek yang mengubah keadaan mesin sesuai dengan makna yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada input dan output. Biasanya dilambangkan dengan I dan O. Sistem ini merupakan mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer benda yang termasuk dalam perangkat input atau outputnya. Di antaranya yaitu mouse, keyboard, flash disk, hard disk, monitor, serta printer. Dan ada juga manipulasi sistem file, di mana manipulasi sistem file ini yaitu merubah isi file, ukuran, dan sebagainya sehingga file yang asli terubah menjadi file yang tidak sesuai dengan file yang aslinya. Selanjutnya ada pengertian dari sistem operasi stack, yaitu merupakan sebuah kumpulan data yang dimana diletakkan di atas data lainnya, seperti sebuah tumpukan. Dengan demikian, stack merupakan salah satu struktur data yang menerapkan prinsip LIFO atau last in first out, di mana elemen yang terakhir disimpan dalam stack menjadi elemen yang pertama diambil. Adapun proses yang ada pada stack yaitu adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek atau variabel sesuai dengan namanya, yaitu stack. Tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan, di mana stack sendiri bersifat LIFO atau last in first out. Heap juga dapat dikatakan sebagai atau mirip dengan heap. Kenapa heap mirip dengan stack? Karena heap juga merupakan sekumpulan data atau sekumpulan tumpukan yang berada pada heap.
Adapun yang dimaksud dengan proses PCB atau proses control block, yang dimana di dalamnya setiap proses memperoleh sebuah sistem yang di dalamnya berisi informasi seputar proses tersebut, yakni berupa sebuah tanda pengenal atau ID proses yang nantinya akan digunakan sebagai nomor identitas, prioritas eksekusi, status proses, serta tentang informasi tentang lokasi dari proses di dalam sebuah memori. Sementara itu, di mana proses control block juga merupakan berbagai informasi lain yang diperlukan oleh sistem operasi untuk mengontrol dan berkoordinasi dengan berbagai proses data yang aktif. Dan selanjutnya yaitu penjadwalan proses, yang dimana merupakan kebijaksanaan dalam mekanisme sebuah sistem operasi. Mekanisme dalam sistem operasi tersebut sendiri berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan suatu sistem operasi pada sistem komputer. Adapun tugas pada penjadwalan sistem komputer yaitu bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan, serta beberapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin berjalan produktif. Adapun keamanan dari sistem operasi komputer, di mana keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang lain yang pengamanan tersebut masalah teknis, manajerial, legalitasi, dan politis, di mana keamanan sistem operasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama keamanan eksternal atau keamanan security, di mana berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusupan atau hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security, di mana ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakaian diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang terakhir ada yang ketiga, yaitu keamanan internal, di mana yang biasa disebut dengan internal security. Berkaitan dengan pengamanan ini, beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin kerja keras perangkat tersebut dalam sistem operasi yang menjamin handal dan tidak berkorupsi untuk menjaga integritas program dan data yang ada di dalam program atau komputer tersebut. Terima kasih. Saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.